Shalom adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Ya adik-adik, bersyukur Lausamela kembali lagi bisa menemani adik-adik dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Ya adik-adik, kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami bersyukur semalam telah berlalu dan kasih Tuhan selalu menjadi milik bagian kami. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan menjaga kami, melindungi kami, sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan kekuatan yang baru daripada Engkau. Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa mengerti dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menolong kami untuk menjadi anak-anak yang terus mengasihi Tuhan, yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan mau terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di pagi hari ini kita masih tetap membahas tentang Hakim Simson, dan kali ini kita akan membahas bagian akhir dari kehidupan Simson. Kita baca dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-28. Sekali lagi dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat yang ke-28 berkata, "Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Simson dicukur rambutnya, dia kehilangan kekuatannya, maka hal ini menjadi suatu momen di mana orang Filistin mengagungkan Allah mereka, yaitu Dewa Dagon. Nah adik-adik, mereka membuat suatu perayaan, mereka bersukaria karena apa? Karena Simson yang selama ini tidak bisa ditaklukkan, akhirnya bisa mereka kalahkan. Di dalam firman Tuhan ayat yang ke-23-24 dikatakan bahwa orang Filistin itu memuja dewa mereka dan mereka berkata, "Telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson, musuh kita." Nah adik-adik, di sini tersirat bahwa mereka itu mengagungkan dewa mereka, Dewa Dagon, karena Dewa Dagon mereka mampu menolong mereka untuk supaya Simson ini kehilangan kekuatannya. Jadi mereka pikir bahwa dewa mereka, Dewa Dagon ini lebih kuat daripada Simson, lebih kuat daripada Tuhan yang memberikan kekuatan itu kepada Simson. Dan ini merupakan suatu celaan bagi orang Israel karena mereka menganggap rendah Allah Israel. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika mereka mengadakan pesta, mereka mengadakan perayaan di situ, mereka memanggil Simson untuk melawak di situ. Nah Simson yang kedua matanya sudah dicungkil, sudah tidak bisa melihat lagi, mereka membuat supaya Simson itu bisa melawak di tengah-tengah perayaan mereka. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan terus kita melihat dalam kisah ini dikatakan bahwa di situ ada begitu banyak orang Filistin, bahkan ada raja-raja mereka pada waktu itu. Dan akhirnya adik-adik, di momen seperti ini Simson sadar bahwa dia sudah tidak berdaya lagi dan dia membutuhkan Tuhan. Sehingga permintaan terakhir dalam hidupnya, dia berdoa kepada Tuhan, dia meminta kepada Tuhan, dan dia tahu bahwa kekuatan hanya bisa dia peroleh ketika Tuhan menghendakinya. Sehingga dalam ayat 28 tadi, dia meminta kembali supaya Tuhan berkemurahan kepadanya untuk memberikan kekuatan lagi kepadanya. Nah adik-adik, Simson di dalam akhir hidupnya dia sadar bahwa apa yang dia miliki, kekuatan yang dia miliki itu hanya berasal daripada Tuhan. Dan kita lihat ketika Simson dengan penuh penyerahan kepada Tuhan, Tuhan memberikan dia kesempatan dan Tuhan memberikan dia kekuatan lagi kepada Simson. Nah adik-adik, kita bisa belajar melalui kisah ini bahwa ketika kita mau menyerahkan diri, ketika kita sudah sadar kita berdosa, kita sudah melakukan kesalahan dan kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemurahannya bagi kita. Jadi adik-adik, ketika kita melakukan kesalahan, kita datang kepada Tuhan. Dan ingat adik-adik bahwa semua yang kita miliki, keadaan kita sampai sekarang ini, itu semua karena Tuhan. Karena apa adik-adik? Tuhan kita adalah Tuhan yang melebihi daripada segala Tuhan, yang melebihi daripada semua sesembahan yang ada. Mungkin ada
Allah-Allah di luar sana, ada orang-orang yang menyembah patung, ada orang yang menyembah tempat-tempat pohon-pohon besar. Nah, adik-adik, kita tidak seperti itu. Kita punya Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan kita. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia melebihi daripada Tuhan-Tuhan yang lainnya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itu mari kita terus bersandar kepada Tuhan kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita berbuat salah, kita datang kepada Tuhan dengan penyerahan diri, dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh penyesalan, dan kalau Tuhan berkenan, maka Tuhan akan memberikan kita kemurahan-Nya bagi kita. Demikianlah renungan kita di hari ini. Sampai jumpa di dalam renungan selanjutnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan di hari ini. Kami bersyukur kami punya Allah yang melebihi daripada Allah-Allah di luar sana, Allah-Allah yang tidak berkuasa, yang tidak bisa menyelamatkan kami. Tuhan, tolong kami supaya dalam kehidupan kami, ketika kami melakukan kesalahan, kami mau datang kepada Engkau dan mau menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa. Kita telah selesai dalam renungan harian dan kita akan bertemu lagi pada besok hari. Oke, bye-bye. See you. Selamat beraktivitas, selamat sekolah, dan semangat.